wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz Ari sudah berkenan mengisi yang kedua kali ya di Garden Field, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Ari selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar salah satu di sosmed tadi ya. Jadi pernah disampaikan oleh seorang pendakwah gitu ya, bahwa semua ibadah yang Allah perintahkan kepada umat Islam, yaitu puasa gitu ya, atau ibadah-ibadah yang lain, itu hanya disampaikan oleh Allah melalui ayat gitu ya. Jadi hanya ayatnya saja turun diperintahkan. Zakat contohnya misalnya, itu kan hanya ayat turun. Tapi untuk sholat itu, ibadah ini benar-benar langsung Rasulullah dijemput gitu ya, untuk menerima ibadah ini gitu, ibadah sholat ini. Jadi eksistensinya sholat ini benar-benar ibadah yang penting gitu ya, mungkin karena Rasul langsung diberangkatkan oleh Allah menemui Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sholat ini. Tapi kenyataannya di kita gitu ya, di umat muslim masih banyak yang menyepelekan masalah sholat ini, Ustaz ya. Nah ini termasuk yang kita khawatirkan, ini generasi anak-anak kita gitu ya. Nah ini mohon Ustaz, bagaimana supaya generasi muda kita ini benar-benar mengutamakan atau memiliki rasa yang sangat kuat gitu, supaya bisa taat sholat gitu, Ustaz. Itu aja Ustaz mungkin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz Ai biasanya ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu. Terima kasih kepada Pak Dwi. Ya, silakan. Bapak-bapak silakan. Sambil kita ngobrol aja nih Mas. Ya, sambil ngobrol. Jadi betul, memang perintah yang satu ini spesial dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah untuk umat baginda Rasulullah SAW, yang dalam hadis pun beliau menyampaikan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Artinya sholat itulah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itulah yang membedakan ibadah kita dengan ibadah yang bukan beragama Islam. Karena semua agama ini punya ibadah, Pak. Kalau kita melihat masing-masing ibadah, mereka punya peraturan ibadah. Islam dengan sholatnya. Maka bagaimana generasi anak-anak yang mungkin di bawah kita, yang pendidikan mereka dulu ya dengan kita yang sekarang nih, pendidikan mereka yang sekarang, dulu kita dididik tentang sholat ini, ini hasil didikan orang-orang tua kita. Kenapa anak-anak sekarang tidak sepeduli kita? Karena begitu sangat jauhnya pemahaman tentang ibadah ini, pemahaman tentang sholat ini, sehingga mereka tidak menganggap penting sholat itu. Sholat itu tidak dianggap sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Sedangkan kita yang sudah terbentuk oleh orang tua kita, kita peduli dengan ibadah itu karena jasa orang tua kita. Kenapa jasa itu tidak kita tularkan ke anak-anak kita? Begitu sangat tidak pedulinya seorang, katakanlah orang tua, yang mereka memiliki anak yang tidak sholat. Yang kurang itu sekarang adalah pengenalan sholat kepada generasi masa kini, anak-anak kita. Lihat pendidikan agamanya juga kurang kan di sekolah ya. Kemudian
kita lihat yang dikedepankan bukan lagi agama, maka jauh dari nilai-nilai agama. Kalaupun ada, hanya kecil saja nilai agama itu. Ya, mungkin di sekolah-sekolah tertentu itu diutamakan. Maka kita bisa membedakan mana yang peduli dan mana yang tidak peduli. Rangsangannya adalah khususnya dari kita orang tuanya. Kalau kita menginginkan generasi ini ke depan lebih baik, maka perbaiki ibadah itu, perbaiki sholat itu. Karena bagaimana mungkin seorang akan baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau satu ibadah yang menentukan amal yang lain itu, ya amal yang lain ini ditinggalkan. Apa itu sholat? Makanya kalau kita punya anak, ya anak kita susah dibilangin suruh sholat, Pak. Suruh sholat. Karena itu yang akan menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan merubah mereka. Jadi begitu sangat pentingnya sholat ini, bukan hanya nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah, tapi di dunia sudah menjadi perhatian yang penting. Anak-anak yang dikenalkan dengan sholat, insya Allah ya, mereka akan membawa, sebagaimana tadi dikatakan bahwa amal itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau yang satu ini dilaksanakan. Kalau ini ditinggalkan, seperti halnya di dunia ini, yang ini ditinggalkan, yang lain dikerjakan, maka yang lain hanya akan membuat jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang satu ini dikerjakan, yang lain akan mengikuti, akan membuat mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mereka butuh contoh. Siapa yang bisa mencontohkan? Kita orang tuanya. Kalau di rumah, kalau di pengajian, guru mereka. Kalau di sekolah, pendidik yang bisa mengarahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada kepedulian mereka untuk melakukan ibadah sholat ini. Saya kira itu ya.